Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar AM Eskom Enkom selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menyampaikan materi bab 9 mengenai basis data. Oke, baik, kita lanjut ke materi. Basis data. Jadi, basis data atau database adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Jadi sederhananya, basis data itu tempat menyimpan data secara rapi seperti lemari arsip digital ya. Lanjut di sini konsep dasar basis data. Jadi, basis data menyimpan fakta-fakta dunia nyata ya. Merepresentasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasi. Ya. Nah, di sini dapat dilihat pengguna basis data. Ya. Ada bank ini simpan data uang dan nasabah. Di universitas, tempat simpan data-data mahasiswa. Ya. Lanjutnya ada penjualan atau toko. Dia merupakan untuk menyimpan data barang dan transaksi. Lanjut di sini ada pabrik, menyimpan data produksi. Ada kepegawaian sebagai penyimpanan data karyawan. Lalu telekomunikasi sebagai penyimpanan data pelanggan dan jaringan. Jadi hampir semua perusahaan menggunakan basis data. Lanjut DBMS atau Database Management System. Ini adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke database. Ya. Jadi sederhananya aplikasi yang membantu kita menyimpan dan mengambil data. Sistem basis data terdiri dari basis data dan NBMS. Ada pemakai, user, lalu lanjut ke database application, lalu database management system atau DBMS, lalu ke database. Istilah-istilah dasar basis data. Yang pertama ada enterprise. Jadi enterprise ini organisasi yang menggunakan basis data seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan sebagainya. Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh data operasional yaitu data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Lanjut ada entitas. Jadi entitas nih objek yang ingin disimpan datanya. Contohnya nih di bank, nasabah, dan simpanan. Di kampus, mahasiswa, dan mata kuliah. Kumpulan entitas ini himpunan entitas, misalnya semua mahasiswa ya. Lanjut atribut atau elemen data ya. Karakteristik dari suatu entitas, contohnya entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NPM, nama alamat, dan tanggal lahir. Ya. Lanjut nilai data atau data value. Isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data Yana, Sulaiman, Lina. Kunci elemen data. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir menggunakan kunci elemen data NPM. Rekor data. Ini kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh kumpulan atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari entitas mahasiswa. Ini kelebihan dan kekurangan basis data ya. Jadi, keuntungan sistem basis data, terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselaraan, konsistenan data dapat dipakai secara bersama, dapat diterapkan standarisasi, keamanan data terjamin, terpeliharanya integritas data, dan
terpeliharanya keseimbangan keseluruhan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Lanjut, ini kementerian data. Selain itu, kelemahan sistem basis data yaitu memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar dan mahal. Penggunaan basis data. Sistem engineer merupakan tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. DBA merupakan tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakan dan mengaturnya. Jadi, apa sih tugas DBA? Inilah tugasnya, yaitu mengontrol DBMS dan software-software, memonitor siapa yang mengakses basis data, mengatur pemakaian basis data, dan memeriksa security, integrity, recovery, dan concurrency. Program utility yang digunakan DBA yaitu loading routines, reorganization routines, journaling routines, dan recovery routine, serta statistical analysis routines. Pemakaian akhir yaitu programmer aplikasi, user mahir atau casual user, user umum atau end user, atau naive user, lalu ada user khusus. Sekian dari penjelasan materi bab 9 ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.